الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني وفي قلبي بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفضل فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا مشايخنا ومشايخهم ان الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا باذنهم وعملنا في طريقتهم وجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. شكر الله لهم والفاتحه. وخصوصا إلى آبائنا وآبائكم إلينا وإليكم وأحبابنا وأحبابكم. الله سبحانه وتعالى يبارك لهم ويبارك لنا جميعا يصلح قلوبنا ويؤمن قلوبنا بهذه الحاضر أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وفينا كما هدينا هدي ولينا أجل الصالحين على أن يقول كل صالح ويقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم في الدارين آمين. بقية السنن التي قبل الصلاة بعد الأذان والإقامة. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam hari ini semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dengan keberkahan Muharram. Allah Ta'ala memanjangkan usia kita semua dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya dan ya Rabbal Alamin. Semoga dengan keberkahan pengajian kita, siapa yang sakit diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, siapa yang memiliki kesusahan Allah Ta'ala memberi kegembiraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dan keturunan kita, amin ya Rabbal Alamin. Baqiyatus sunanul lati qabla shalah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan daripada bab tentang al-ibadah. Kemudian baqiyatu sisa-sisa daripada sunnah yang belum disebutkan pada pertemuan yang lalu. Allati qabla shalah, yang dilaksanakan sunnah-sunnah ini sebelum melaksanakan salat, yaitu ba'dal adzan wal iqamah. Jadi ada sunnah yang dilakukan antara azan dan al-iqamah. Jadi antara azan dan iqamah ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adain, baina kulli adain atau adain salatun liman syaa. Dianjurkan ketika itu seorang untuk salat. Maka dalam hal ini salat itu dalam bahasa istilahnya, bahasanya itu doa. Disinilah mustajabnya doa itu. Maka sebenarnya kalau seorang memahami daripada sunnah-sunnah salat, maka cukup dari satu ibadah itu membuat seorang itu tidak akan pernah untuk mendapatkan kesusahan dunia itu sebenarnya. Cukup dengan amalan yang lengkap pada satu masa antara azan dan iqamah itu yang menyebabkan seorang itu memiliki doa yang mustajab di sisi Allah. Maka oleh karenanya tidak layak bagi kita dan tidak seharusnya kita tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini. Maka oleh karenanya Imam Ghazali menerangkan di dalam kitabnya itu yang disebut dengan faraid wal nawafil. Sebenarnya faraid itu ibarat alif mati tijarah, suatu modal yang harus ada. Wa imma nawafil hiya rajihun. Keuntungannya nanti ketika seorang itu melanggarkan sunnah itu sebenarnya. Jadi ketika kita sudah menunaikan kewajiban kepada Allah, maka sekarang tinggal kedekatannya. Kedekatannya itu dengan konkretnya sunnah. Orang kan tahu sunnah ini sunnah aja gitu. Orang tak mengerti bahwasanya ada sunnah yang dalam satu masa itu. Contohnya ini antara azan dan iqamah. Kalau seorang subuh ya
melanggengkan hal ini, cukup bagi seorang itu mendapatkan kedekatan kepada Allah melalui hal itu gitu. Jadi musibah seorang itu sebenarnya ketika seorang ini meremehkan sunnah-sunnah ini, ketika seorang salah di dalam menunaikan ibadahnya. Jadi orang itu tidak ada hidayah dari Allah Ta'ala yang terus menerus. Ada orang yang terputus di pertengahan jalan, ada yang di akhir hayatnya, jadi itu musibah terbesar. Maka menjaga daripada petunjuk itu, bagaimana disebutkan dalam pengajian kita itu, yaitu yudasif ala al-ibadah wa ta'atil tarbuah nur minhum. Dianggap dalam Al-Quran itu orang yang yasrah sadrahu lil Islam, seorang yang masuk di dalam relung jiwanya itu cahaya. Cahaya tidak cukup hanya dengan faraid itu. Sunnah itulah yang akan memakin menerangkan daripada jiwa seorang manusia. Sehingga cukup seorang mulai dari komplitnya sunnah yang satu masa itu, kemudian nanti baru dia menambah. Ini bukan sunnah ini. Sehingga seorang itu tidak benar-benar melaksanakan ibadah dengan paten dan lebih. Orang akan dekat dengan Allah Ta'ala dengan ibadahnya yang lebih, bukan yang pas-pasan. Tapi manusia ini terkadang maunya ibadah itu pas-pasan. Tapi nyambung rezeki gak mau pas-pasan, kesehatan gak mau pas-pasan, kebahagiaan gak mau pas-pasan, maunya ibadah saja pas-pasan. Pas-pasan itu cukup Anda itu faraid yang fardu saja. Sementara kamu lebih, ya sunnah itu gitu. Nah di sini seorang itu dia tidak pernah sepanjang hidupnya perhatikan hal ini, sehingga hidupnya ini jalan gitu saja. Nah nanti kerasanya itu ketika mereka ini mau mendapatkan musibah. Nah baru di situ terasa bahwa alangkah butuhnya kepada Allah sehingga meneteskan air mata. Ya Allah, gitu. Padahal air mata kesedihan penderitaan ini tidak akan dirasakan kepada orang-orang yang mukmin itu sebenarnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, dunia wal akhirah la yurduha illa al-mu'min. Orang yang sudah derajatnya mukmin. Sebenarnya rasanya begitu gitu. Orang itu menangis itu di dalam tangisannya itu ada bahagia. Makanya Rasulullah ketika ditanya, aina najidillah, di mana kita mendapatkan Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala menjawab, ana ma'aman inkasru qulubuhum min ajri. Aku bersama mereka yang bersedih karena aku gitu. Aku bersama mereka yang bersedih ketika seorang yang soleh, orang yang mukmin menangis karena dosanya. Dia tangisannya begitu, tapi dalam hatinya mereka itu berbahagia. Di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti orang hafal Quran. Orang hafal Quran itu kelihatannya capek gitu. Ketika mereka sudah membaca hafalan itu, entah kemana dia itu merasa kebahagiaan itu sangat serada dalam hatinya. Begitu juga ketika seorang mendapatkan silaman rohani gitu ya. Kemudian dia sangat tenang setelah mendapatkan. Di situ seharusnya kita paham hakikinya suatu kebahagiaan itu di situ gitu. Nah, manusia ini sesungguhnya selalu mendapatkan hal ini. Adapun orang yang menjahatinya, hartanya yang dirampas, atau bisnisnya yang porak-poranda, atau sakit yang gak sembuh-sembuh, atau musibah yang sangat besar, atau kabar bahaya yang mengancam, sesungguhnya itu tidak diberikan kecuali mereka ini adalah orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang kurang. Makanya kita dianjurkan untuk menambalnya dengan nawafil. Dia paham itu. Jadi nawafil ini sifatnya untuk menambah, untuk melebihkan diri gitu. Nah ketika seorang misalnya hanya mengandalkan yang fardu, misalnya 5 waktu fardu. Ketika 5 waktu ini tidak di awal waktu,
dia mengundur waktu sholat, maka di situ ada hal kelalaian, ada hal meremehkan. Ya coba, seharusnya 5 ini harus di awal waktu. Ketika dia ini mengundurnya karena bukan suatu udur syar'i, karena memang dunia kan kurang jadinya. Sholatnya 5 waktu, tapi kurang apa? Kurang tepat. Berarti kurang lah. Kedekatannya sekarang pas-pasan apa kurang dari pas-pasan? Ketika yang namanya pas gitu, pas gitu. Kalau kurang ya kurang. Itu yang saya. Manusia ini ibadahnya pas-pasan, bahkan kurang dari yang namanya pas-pasan. Tapi soal kebahagiaan tidak mau pas-pasan. Ya, mau bahagia, mau pas-pasan. Kesehatan tidak mau pas-pasan. Mau sekarang sakit, besok sembuh gitu kan? Besok sakit, saya sembuh. Jadi tidak kelihatan dia yang sakit, kan ya? Udah sembuh terus, kan gitu. Ya, jadi jangan lewat jalur kesedih, karena pas-pasan, kan gitu. Nah, disinilah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia itu satu tipuan bagi mereka. Bukan hayat dunia illa mata'ul ghurur. Kamu akan ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman, sehat, sakit, mati. Itu tadi. Bola. Susah gitu. Ada yang susah, bola. Ada yang mati, susah selesai. Paham gimana? Itulah sebabnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan begitu. Jangan kalian tertipu. Karena kalian tertipu dengan hal demikian. Maka Imam Ghazali mengatakan, dipuji bagi naksakah. Aku menulis kepada kalian, mengingatkan kepada kalian, karena Imam Ghazali dalam kitab Hidayah, agar kalian tidak tertipu. Kita sekarang duduk-duduk, ketawa-tawa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Seandainya orang itu bisa melihat takdirnya, makanya Rasulullah bilang begini, "Lau 'alimta ma a'lam, la bataita kathiran wa dhahikta qalila." Kalian kalau tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit ketahuannya, sedikit sekali. Nangisnya itu akan lebih banyak. Banyak nangis, sedikit. Kalau sedikit, saya 24 jam, sedikit itu gimana? Nangis saja di sini, kata Rasulullah. Kenapa? Yang dimaksud oleh Rasulullah tahu nanti itu ada apa. Nanti itu ada apa? Itu tahu Rasulullah itu. Kalau saya yang tidak tahu 2 jam lagi kau akan begini, telah keliling. Nah, Allah Ta'ala memberikan yang namanya sunnah ini adalah apa? Menjadi wasilah. Ya yuladina mantakullah tabilahi wasilah. Wasilah apa? Agar engkau tidak dikurangi di atas kebahagiaanmu itu. Agar ada jalan untuk istijabah doa kita ini. Agar untuk lebih dekat kita kepada Allah itu sebenarnya. Jangan sadar ketika sudah menderita. Padahal isyarat pada sedia payung sebelum hujan dulu baru payung. Iya masalah lagi. Muluhan udah sakit baru. Ya Allah, ngoni. Kalau penyanyi rebana tak baik. Lagi dapat tipuan itu mau kemana itu loh? Ya itu ibadah pas-pasan. Siapa orang ibadah pas-pasan? Maunya ibadah pas-pasan saja. Nah sekarang yang berbicara itu adalah usia. Ketika usia yang tadi was al-arba'in, kalau usia kita sudah melewati 40, jangan lagi mau sampai-sampainya banyak. Perbanyak zikirnya, perbanyak sunnahnya. Sebelum apa? Sebelum datang yang mana kau itu gak akan bisa untuk bangun ibadahmu. Rugilah terus. Itu. Maka oleh mata di sini. Itulah sebabnya kita akan fikih. Jadi fikih itu sinkronnya dengan tasawuf. Inilah pentingnya fikih. Jadi orang bukan sunnah masalah. Ya tidak begitu. Sunnah inilah yang menjadikan kita lebih. Kalau kita lebih dekat dengan Allah, disitulah istijabah doa. Karena kita dekat dengan Allah Ta'ala, disanalah mudahan
cari kebahagiaan. Di sini itu ada, gitu loh. Baik, ada di sini sekarang kita akan bahas tentang kesudahan antara azan dan iqamah. Setidaknya kita tak tulis dan aja insya Allah kita paham atau kita ingat-ingat nanti Allah Taala akan mengingatkan dan tulis. Di antaranya al-masyi ila shalah bis-sakinah wal waqar. Banyak sudah kita jelaskan. Hanya 3 yang kita jelaskan. Kita ulang biar kita lebih ingat. Pertama, jalan ke masjid dengan tenang. Jangan kupu-kupu. Itu sunnah baik satu. Kalau Anda bisa ke masjid dengan pelan, tenang, mau ke masjid, benar-benar berharap kepada Allah Ta'ala, itu sudah dapat gitu. Sekarang, Anda yang datang tenang ke masjid dengan orang yang gak ngaji datang tenang ke masjid, beda. Anda dapat yang pertama mengamalkan ilmu, yang kedua sunnah ngaji, yang ketiga sunnah syariat itu dapat 3 kali lipat, dan 3 kali lipat ini berdasarkan niat seorang. Satu daripadanya paling diperbaik oleh Nabi SAW dari hadis dari Abdullah bin Abbas, Ashrah ila sab'amiyah dhi'af. Bahkan satu ini saja niat sunnah dengan sungguh-sungguh dia akan dipergandakan menjadi 10 sampai 701. Jauh orang ngaji sama tak ngaji itu jauh. Makanya Allah Ta'ala firman istawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, enggak sama. Jadi jangan sampai kita meremehkan ngajian itu. Kemudian tiba-tiba ngaji udah gak pernah, ngaji males-malesan, ngaji kapan mau, tiba-tiba kita seolah mengalahkan ibadahnya orang lain. Jangan. Itu ketipu lagi, ketipunya kebanggaan gitu. Kemudian ad-du'a bainal azan wal iqamah. Doa ya setidaknya Allah berbalik ta'ala wa salatul qa'imah Nabi Muhammad Rasulullah SAW akhir. Kemudian apa dengan doa yang lain? Waktu itulah mustajab berdoa. Ketika azan Allahu Akbar hadirin, ini panggilan Allah Taala. Terakhir berdoa. Ya Allah, ini mustajab doa. Yang pertama dia memenuhi panggilan Allah Taala dengan hatinya. Lebih-lebih dia ada di masjid menyambut daripada panggilan Allah Ta'ala. Lanjutkan dengan doa. Rugi kita tidak berdoa saat ini. Kita sudah berada di 2 posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Memenuhi panggilannya dan kemudian menyambut daripada perintahnya. Yang ketiga sekarang berdoa dengan yang dianjurkannya. Kita dianjurkan berdoa. 3 hal itu luar biasa. Kalau seorang seandainya di setiap waktu itu begitu. Kemudian di antara wal-mubadir ila istighfar bi ashabi salati awal waqt. Kemudian apa? Bergegas ila istighfar, menyibukkan diri berpuasa. Caranya bagaimana? Ini enggak mungkin mudah bagi orang kecuali mereka itu ada kiat-kiat sebelumnya. Apa itu yang pertama? Seorang sebelum waktu sholat itu sudah melirik waktu. Itu pertama. Gak mungkin orang tiba-tiba mau cepat-cepat itu gak bisa. Paling kalau 2 kali, 3 kali selesai. Membangun dalam jiwa itu seorang al-mubadir ila istighfar, yaitu bergegas dan membiasakan diri untuk menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Awalnya pertama seorang yang selalu melihat waktu. Ta'alluq hatinya dengan waktu. Waktu itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Masjid pasti tepat waktu. Tapi kalau orang ini sudah biasanya pengennya sholat di rumah, tunggu aja, Anda pasti akan meremehkan waktu. Ini masjid buat sholat, buat permas, buat masjid dulu. Tinggal isinya. Jangan harap kesudahan ini akan didapatkan dengan orang yang niatnya mau sholat di rumah saja. Seorang itu malah lebih baik sholat di rumah itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, ketika ada fitnah, bulul fitnah. Apa itu bulul fitnah? Munia datang ke masjid dia, balas dan sandal dari imam. Munia dia diarah oleh debu.
Gedek sama lihat jadi iman. Yang maju ibu doa maaf luar biasa. Yang terpaksa sombong. Akhirnya apa? Benci, yaitu salah satu fitnah. Itu fitnah. Ini pun ya, walaupun dia orang ini terpaksa harus sholat di rumah, itu pun dia berjamaah pahala istibahnya. Dianjurkan sekali untuk berjamaah. Jadi orang itu kalau pun udah nggak biasa jadi imam, ngapain sholat di rumah itu? Sholatlah ke masjid. Itu yang akan membantu seorang itu untuk takziman libidaillah. Orang itu dalam jiwanya akan terbangun mengagungkan panggilan Allah. Maaf ya, karena dia kalau dengan seawal waktu, pada kita berhenti di awal waktu. Karena kan, dengan Allah tu jawab. Isi cakap dia orang dengan nama itu. Saya tahu ini lebih kan. Saya tertulah si Allah Taala bukan itu. Jadi itu, jangan. Kemudian setelah dia ini membiasakan menunggu waktu, kemudian yang kedua membiasakan diri untuk sholat di masjid. Yang ketiga, membahagiakan dirinya untuk selalu ada di dalam masjid itu. Biasanya apa? Ini orang yang suka mengambil pahala yang banyak dengan iktikaf. Orang bisa iktikaf. Hal-hal ini akan membangkitkan semangat seorang itu melestarikan di dalam hatinya kesunahan yang kelima, al-mubadir bil istighfar bil asbabis shalah. Dan tiga ini tidak perlu kita harus masuk kelompok. Tidak usah harus berkelompok, kelompok ini, kelompok itu, tidak usah. Kita sendiri aja begitu, itu sunnah Nabi. Kita udah masuk kelompoknya para sahabat dulu, gitu. Nggak harus ikut ini, gitu. Terus nanti ada yang membuat kalau nggak masuk kelompok kita nggak akan bisa semakin kita sholat berjamaah di masjid. Siapa bilang? Seorang bisa saja kalau mau. Gitu. Kemudian yang keenam, yaitu an-nafil. Satu lagi, yang kelima. Kelima ini ada amalan dari Rasulullah. Yumrahkan setelah salam itu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Agar Allah Ta'ala membantu hati kita untuk itu. Sehingga kita lumrahkan doa ini, Allah Ta'ala akan menghembuskan dalam jiwa kita itu bahwa bagaimanapun solehnya amal kita tahu itu bukan dari diri kita sendiri. Sebab tawabu itu terhembus dalam hati kita kalau kita biasa dengan doa ini. Yang keenam, an-naflah qobliyah. Selalu ingin sholat sunnah qobliyah. Maka qobliyah untuk qobliyah subuh, khususnya qobliyah subuh, Rasulullah itu biasanya sholat qobliyah itu di rumah. Sholat qobliyah di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sholat sunat qobliyah itu subuh, baru jalan. Wa al-qobliyah itu subuh, wa dhuhur, wa asr, wa jum'ah, wa kadzalika al-maghrib, wa al-isya. Adapun yang lain-lainnya ini Rasulullah melaksanakannya di masjid. Nah, sunnah-sunnah seperti ini orang sulit bergairah kecuali mereka tahu keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala melalui hadis tadi. Untuk menimbulkan untuk menggairahkan hati kita untuk hal itu, perlu kita tahu keutamaannya. Padahal pahalanya sangat besar. Orang-orang yang selalu sholat sunnah qobliyah. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qobliyah subuh terutama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani qabla subh khairun min ad-dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat saja, 2 rakaat, banyak sudah. 2 rakaat saja, Allah Ta'ala akan memberikan pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Pahami makna dunia seisinya.
Dunia dan seisinya ini, itulah yang selalu mengganggu pikiran kita itu, yang selalu menyibukkan kita, penyebab penderitaan kita kalau dia hilang dari kita, penyebab dari kesusahan kita kalau berkurang dari kita, penyebab harapan besar kita kalau ingin bertambah. Itu sebab dunia walafiha. Orang selalu melumrahkan dirinya untuk sholat qiyam subuh, ya. Tenang jiwanya. Allah Ta'ala jadikan itu di dalam jiwa itu kecukupan, yang mana kecukupan ini akan terasa itu lebih baik daripada dunia seisinya. Contoh saja, kalau orang sudah merasa beruntung dengan ibadah, tidak mungkin pengajiannya itu ditukar sama keuntungan walaupun 10 juta pada malam hari ini. Orang kalau miskin, dia ngaji, mancing baik, betok pun dia mampu, betok dia mampu. Lain mak membantu dia ngaji dunia. Apa lagi dia mampu? Seandainya mobil baru, sirping, sampai kapan dia menang kita? Yang bermobil, ada kebosannya itu. Tapi ya, yang membuat manusia fakir dia, keinginannya yang berlebih. Punya harta 100 juta, pikiran itu harga 300 juta, ya katakanlah jiwa. Ketika ya, seorang ini diingatkan dalam jiwa itu berharapan dengan dunia itu, ya, dia tidak akan pernah terhina oleh dunia. Dunia datang kepada dia. Gitu. Kenapa? Siapa yang bersama orang ini, Allah Ta'ala mencukupkan hatinya bagi dia keberkahan itu. Gitu. Sehingga manusia dengan tidak langsungnya itu, Allah Ta'ala titipkan rezeki melalui mereka. Dunia wadatiha, dan orang-orangnya yang ada di dunia itu, keadaannya yang ada di dunia itu. Bahkan nanti yaumul akhirah, dunia ini tidak ada apa-apa, walaupun hanya satu segenggam permata di surga. Batu dua permata. Ini ada terbalik 7 jatah. Dunia ini dia bawa simpeli ya. Maka dia escape lah. Dunia dia bawa simpeli ya. Batu mulia dah saat 1 miliar. Hanya satu di dunia tidak bisa dijual. Dia bawa simpeli si mahal. Maka dia suruh berdagang. Lebih ada 2. Bagaimana keindahannya? Dan di dunia dan seisinya, subhanallah, itu hanya 2 rakaat ini. Pahami dengan hal itu. Sebenarnya seorang yang merintis akhiratnya, sesungguhnya dia sedang merintis dunianya. Allah Ta'ala memberikan gambaran seorang yang selamat di akhirat itu, di dunia itu sudah kelihatan orangnya gitu. Maka dikatakan oleh para ulama yang tasawuf, ya tadi Imam Hasan al-Basri, Imam Syafi'i, ra'aina min ahli al-jannah falamma ji'tu ilayhim ra'aina nahnu min ibadati. Ketika kita sendiri kita merasa Masya Allah kita ini penduduk surga katanya. Dari niat kita, dari pikiran kita tentang ilmu syariat, tentang sedekah kita, tentang kebiasaan kita, ternyata kita ketemu dengan orang-orang soleh. Mana ibadah kita berdasarkan mereka? Karena ibadah mereka ini tidak tertandingi dengan ibadah kita. Isi hati kekhusyuan mereka, pengharapan yang kepada Allah Ta'ala itu tidak bisa kita temui dengan perasaan kita. Pikiran mereka tentang selalu ingat kepada Allah Ta'ala itu tidak ada bandingnya dengan pikiran kita katanya. Mereka penduduk surga, terus kita ini penduduk mana? Sampai begitu. Maka oleh karenanya kita ini mulai dari ibadah yang kecil itu. Kalau keutamaan ibadah tidak menggiurkan hati kita,
terus kita batalkan hanya dengan pamer di hadapan manusia, apalagi kita akan dapat dari ibadah ini? Apakah kita cuma akan menggugurkan kewajiban atau itu ibadah semu sebenarnya? Sebenarnya semu itu ada. Itu baru sholat qadhiyatus subh. Lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da subh, thumma jalasa, thumma tahallala wa yusabbihu Allah wa yukabbiru Allah hatta tatlu al-fajr. Atahu Allah lahu misla ajr al-hajj wal-umrah taman. Habis sholat subuh duduk dia, kemudian dia bertasbih, kemudian bertahlil la ilaha illallah, kemudian dia berzikir kepada Allah Taala yang paling sangat terbit matahari. Allah Taala berikan pahala haji dan umrah sempurna hajinya. Tambah jadi umrah sana, umrah gitu lagi. Berapa dia akan dapat itu pahala yang segitu banyaknya? Jadi, apakah kita tergiur dengan hal ini? Itu masalahnya. Makanya di sana seorang itu coba bangun sunnah, jangan remehkan sunnah, sehingga nanti ketika kita mengalami penderitaan baru kita mau ingat pada Allah. Sementara melihat Allah Taala itu daripada lebihnya ibadah sunnah ini. Kemudian salat zuhur, subhanallah, salat zuhur ini man shalla qabla zuhri arba'an wal ba'da dhuhri arba'an haramallahu lahu jildahu dakhala an-nar. Seorang yang sholat qabliyah zuhur itu 4 rakaat qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur itu 4 rakaat, Allah Ta'ala mengharamkan kulitnya itu masuk neraka. Itu zuhur qabliyahnya 4 rakaat, setelah ba'diyahnya 4 rakaat, haram kulitnya masuk neraka itu. Ini tak bisa sekali, 2 kali, lumrahkan itu. Orang yang selalu melakukan hal ini, bukankah mereka ini jaminan surga dapatnya? Itu dah sunnah. Salat qablatul ashr, Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, rahimallahu ra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Barang siapa yang sholat qabliyah asar 4 rakaat, Allah Ta'ala merahmati seorang yang sholat qabla al-asri 4 rakaat. Rahmat Allah Ta'ala itu bagaimana ditafsirkan oleh ahli tafsir, ahli tafsir, mereka ini jauh daripada balaknya Allah Ta'ala. Jadi kasih sayang itu bentuknya apa? Allah Ta'ala memberikan kasih sayang seandainya orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala ini sakit, Allah Ta'ala hapus dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala hapus penderitaan di depan ini, dan tidak tanggung-tanggung. Padahal penderitaan dia ini menghapus penderitaan anak-anak mereka. Itu orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Itu baru sakitnya. Bagaimana bahagianya? Bahagianya mereka ini, ya, Allah Ta'ala menambah pahalanya. Makanya orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala, mereka ini senangnya itu Allah Ta'ala jadikan syukur dalam jiwanya. Makin dia diberikan kesehatan, makin baik ibadahnya, makin banyak. Makin dia diberikan kekayaan, makin ikhlas dia sedekah. Makin mereka diberikan kesempatan, makin banyak mereka itu berkesempatan untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Itu nikmatnya mereka itu orang yang dirahmati. Orang yang dirahmati, mereka ini diberikan kebahagiaan agar ada alasannya Allah Ta'ala untuk menghancurkan dia di kubur dan yaumul akhirah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza ahabba Allahu 'abdan ajjala lahu 'uqubatan fid dunya." Apabila Allah Ta'ala cinta kepada seorang hambanya, dipercepat
penderitaannya di dunia. Hatta juga di yaumul qiyamah, sehingga hatta nanti di yaumul qiyamah itu tidak ada dosa lagi. Atau dalam riwayat yang lain, hatta yalqahu fala laysa lahu minad dzam, sampai dia nanti bertemu dengan Allah Ta'ala tidak ada dosa lagi, digugurkan dengan penderitaannya di dunia. Itu wa idza kadallahu al-'abd, ketika Allah Ta'ala memberkati seorang hamba, mereka itu diberikan kenyamanan, kesenangan, kebanyakan harta, kebanyakan kebahagiaan, tahta jabatan, kehormatan, dibiarkan semua sama Allah Ta'ala. Kemudian ibadahnya akan bertambah, kemudian pamernya tambah banyak, sombongnya makin banyak, bangganya makin banyak, iri hatinya makin banyak, moloknya makin mantap gitu. Itu biar apa? Biar ada nanti, biar terus didapat kemenangan, jangan sakit, makin banyak pengikutnya, makin banyak yang sudah kepada dia. Biar apa? Biar banyak alasannya Allah Ta'ala untuk menyiksanya di neraka. Bisa santai itu. Maka oleh karena kita butuh rahmat Allah Ta'ala itu, agar semua yang datang itu bentuknya adalah bentuk kasih sayang Allah sebagai orang yang mukmin. Aja dan diambil mukmin. Inna salahu kulluhul khair. Orang yang mukmin ini apapun itu pasti dijadikan baik oleh Allah Ta'ala. Susahnya dijadikan baik untuk menggugurkan penderitaannya di masa depan. Adapun kesenangannya Allah Ta'ala jadikan dia orang pandai bersyukur. Kemudian maghrib, kemudian maghrib ada ya suil waktu kemudian maghrib, orang menunggu waktu maghrib kemudian sholat kemudian maghrib. Ini dikatakan oleh para ilmu ahli fiqh bahwasanya nadhirun minhum ya'maluna biha fa innahu ya'lamu lahu bi fawaidil kathira. Sedikit sekali orang yang melumrahkan mobil maghrib ini, sehingga Allah Ta'ala memberikan suatu keutamaan yang besar bagi orang yang melakukannya. Mobil maghrib itu. Ba'dal maghrib ada sunnah di sana namanya sunnatul awwabin. Sunat awwabin ini orang kalau sampai dia melaksanakannya 6 rakaat. Habis maghrib dia sholat sunat awwabin 6 rakaat. Atahullahu bis'ibad 22 salawat. Orang yang sholat sunat awwabin 6 rakaat, Allah Ta'ala berikan pahala kepada mereka ini seperti orang yang beribadah 12 tahun itu. Kemudian Isya, kemudian dia berjamaah Isya, pada Isya. Makanya bersolat Isya fil jamaah. Jadi situ juga dia kemudian dia berjamaah, kemudian ikut ba'diyah. Kemudian dia sholat subuh jamaah. Kemudian dia berjamaah sholat subuh. Allah Ta'ala berikan ka'annahu ahya'il lailal kullah. Pahalanya seperti mereka ini sepanjang malam itu ibadah itu. Siapa yang mampu gitu setiap hari? Sakit kita. Jadi Isya tertidur, ibadah sampai subuh setiap hari subuh tidur. Kadang masih mampu mungkin kayak gitu. Jadi kalau tidak keutamaan, maka ada tercatat ibadah kita itu berjamaah. Perhatikan waktu Isya berjamaah di antara Isya berjamaah, kemudian subuh berjamaah, lebih-lebih di masjid. Mereka pahalanya seperti orang yang menghidupkan itu. Inilah cara untuk melimpulkan. Jadi kita bukan ngaji lagi, pasal ngaji dengar selesai ya orang. Ini kunci sebenarnya. Kita kan tidak, alhamdulillah, Anda semua hadir di sini. Tidak ada maksa, tapi Anda datang sendirinya. Alhamdulillah, itu ada cahaya yang Allah Ta'ala berikan. Dan ini kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Pulang dari sini tidak ada apa-apa. Secara dunia tidak ada apa-apa. Tapi apa yang membuat kita kembali lagi dalam majelis ini, pulang, datang lagi, setiap Sabtu datang, begitu terus kita. Itu adalah nikmat terbesar dari Allah Ta'ala. Sehingga kita di sini bisa kenal gitu. Ingat mereka di sini
Karena mungkin balik terus. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Itu sekarang kita ini loh, mau ngapain? Mau kita lanjut seperti ini? Atau setengah-setengah? Atau hanya seperempat? Kalau kita mau sungguh-sungguh 100%, benar-benar tetap sudah cukup satu itu. Seorang selalu berniat dari satu ke satu lagi. Kita lebih ilmu mati orang berpada selalu akan benar-benar begitu. Bukan yang seperempat, apalagi bukan yang 75%, bukan yang 50%, bukan yang 25%, 100%. Alhamdulillah ta'ala. Kita meninggal saat ini, meninggal misalnya, itu mereka itu syahid di talibil ilmu. Matinya syahid loh itu. Itu cuma begini doang. Allah Ta'ala hitung itu sebagai orang yang syahid. Kita nggak membunuh pedang, kita nggak melihat maut, kita nggak melihat bahaya, kita nggak ada rasa takut, rasa tentram. Tapi kita kan nggak paham di dalam itu ada apa gitu. Tapi ketika efek dari melalaikan perintah Allah, efek dari meremehkan daripada sunnah-sunnah itu, ibadah-ibadah meremehkan melihat, nah nanti tiba-tiba terjadilah hal yang tidak diinginkan, baru susah. Itu siapa? Itu bila kasabat aidihim gitu. Sebab daripada perbuatannya sendiri. Makanya Allah Ta'ala menjanjikan begini kamu tidak akan disusahkan. Begini. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menciptakan seorang nabi. Dan nabi dia nabi yang kaya raya, ada Nabi Sulaiman. Nabi yang makmur, ada Nabi Ayub. Nabi yang sangat ganteng, ada Nabi Yusuf. Nabi yang sangat dicintai, yang sempurna, ada Nabi Muhammad. Nabi yang gak punya ayah dan ibu, ada Nabi Adam. Yang gak punya ayah doang, ada Nabi Isa. Apa sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan Nabi dengan begini keadaannya? Itu tuh biar kita paham bahwa Allah Ta'ala itu mampu menjadikan dari hal yang gak mungkin jadi mungkin. Maka ikuti aku kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Tapi terkadang pikiran kita ini gak kita gunakan untuk itu. Padahal untuk diri kita sendiri. Pandainya kemana? Pandainya itu kalau melihat ke orang lain. Urusan-urusan dunia yang sementara. Kemudian urusan-urusan yang gak penting. Itu baru dipakai kecerdasannya itu, pemahamannya itu dipakai di situ. Tapi dalam hal yang ini, sehingga apa? Maka ketika dengar sunnah itu loyo, diajak ibadah itu gak gairah, diajak untuk habis-habisan, ayo mau tekun, ayo nanti, ngaji silakan pakai gabung pade, jodoh baik kalau siloku. Padahal mati juga balik datang cahaya. Siapa? Terus kita kan beralasan mungkin dia jadi kalau mungkin kenapa sebenarnya kesan sudah kesan. Subhanallah, subhanallah. Itu tandanya kelezatan untuk mencapai kepada Allah Ta'ala juga ada. Tiba-tiba mimpi masuk surga bertemu dengan Nabi Yusuf. Assalamualaikum. Ya. Mall di sentrum apa dia? Tadi itu mana Iman? Ya, dia tidak ingat ngaji kan begitu. Hidupkan Nabi. Ya tidak ngaji. Ngaji cari lucu. Sulit itu nggak jatuh. Kelele, itu sekian, kegentre. Apa ngaji? Ngaji moyak sana. Ayo ngaji pakai kitab biar berkah itu. Kitab ini nggak disusun para ulama ini. Ikhlasannya itu dengan tulisannya, hadirnya mereka itu gitu. Tapi Haji bukan nih. Jadi. Itu apa itu? Samsung. Apa itu? Oppo. Ini banyak ya. Jadi kita di sini. Maka keberkahan mereka yang membuka foto. Baik. Kemudian, an-nafilah bainan adain, ai
kesunahan di antara al-adzanain, adzan wal iqamah. Kenapa? Al-ityan bi ad'i ma'thur al-warid qabla as-salah. Kedua al-fajr. Nah ini insyaallah ada. Bakal kita kiriman ya, sudah terlihat. Ini jamaah adanya. Ini salah satu solusi doa ini. Jadi kita untuk menunaikan doa yang sangat-sangat penting. Wirid ini dibaca sebelum sholat seperti doa fajar. Doa fajar ini orang-orang sekelas Al-Habib Abdul Qadir As-Saggar, beliau seorang wali kutub yang terkenal di dunia. Beliau bilang apa? Laisa min talib al-ilm man lam yahtam bi du'a al-fajr. Jangan sebut dia penuntut ilmu, sebut dia teman ngaji. Kalau ini iman lumrahan ini. Kenapa? Mungkin dia rajin, tapi nanti suatu saat kalah dia. Mungkin dia rajin, suatu saat dia akan meninggalkan. Karena doa ini luar biasa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'il. Apa yang bukan? Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Dari awal doanya saja. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka. Aku minta ya Rabb, rahmatmu min 'indika, dari sisimu, tahdi biha qalbi, yang akan memberikan tunjuk kepada hatiku. Ya qalbi wa ilmu biya syabbi qulubi ya ulfati. Ini doa fajar. Doa ini Al-Habib Al-Qutub, Al-Habib Abdul Qadir As-Saggar, itu bisa untuk memberikan pancaran cahaya yang lebih pada hati, sehingga dia kokoh dan dia lezat dalam kebiasaan ibadahnya, tidak menurun. Terkadang kita redup nikmat ngaji kita tuh hilang. Gara-gara apa? Gara-gara masalah. Redup lezatnya mendengarkan pengajian itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara hal duniawi. Itu tandanya cahayanya hilang. Di situ sebenarnya kita tidak lihat cahaya itu, tapi cahaya itu dirasakan. Maka itu diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i, syakautu ila waqi siwa hafzi fa'arsyadni ila tarjil ma'asi fa'alimtu anna ilmah nur wa nur Allah yusra. Seorang itu akan merasakan ya, dengan ada cahaya itu. Dan ketika dia redup dan kemudian dia tidak mau dan bertanya, cahaya sudah hilang itu. Hanya saja Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan dari ada. Makanya masih, kalau sudah melakukan habis, tidak ada, sudah tidak akan kelihatan. Sadaqallahul azim. Kemudian dia berdoa khuruj ila shalah. Nah ini senantiasa untuk menunaikan doa untuk keluar ke salat. Nah ini biasanya masih Allahumma as'aluka bihaqqi sayyidina ilaik wa bihaqqi radina ilaik wa bihaqqi man sayhada ilaik rubbatan wa rubbatan ilaik la manja wa la manja minka illa ilaik bijudika wa rabbika wa fadlika ya arhamar rahimin. Ini doa ini kalau selalu dipanjatkan ketika akan ke masjid, ketika akan pengajian, insyaallah dia akan terbebas dari sifat riya, sombong, kemudian kibir, sombong kibir itu, berbangga diri, berbangga dengan amal. Bebas dia dengan ini, doa itu. Makanya kita ini sebenarnya gak mampu kita pandai bilang orang sombong, ini orang iri. Padahal belum tentu yang iri dia, tapi dia orang iri sama saya. Tahu iri itu yang iri. Saya belum mengatakan, kalau kau lihat hal itu ada pada orang lain, itu ada pada dirimu sebenarnya. Cuma kita ini pandai tunjuk ke orang. Ini ada sombong, ini ada pamer. Kita tuh pandai orang gitu, tapi kita enggak. Tadi ini nanti dia kalau sedikit banyak dia akan tahu. Ternyata yang sombong itu saya, ternyata yang pamer itu saya, ternyata yang iri ini saya gitu. Wala batalan wala sumah. Bal kharajtu balik ittiqa'i safati wa qila amal.
Sesungguhnya aku keluar itu untuk menghindari kemarahan-Mu ya Allah. Kemudian aku menginginkan keridhaan-Mu ya Allah. Gitu. Rasulullah tu'idani minan-nar, aku minta kepadamu ya Rabb agar aku menjauhkan aku dari neraka. Wa adkhilnil jannah, dan masukkan aku ke surga-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus ini sudah dilakukan. Alangkah khusyuknya salat itu. Terus alangkah nikmatnya nanti ke masjid itu. Kemudian ke-10, al-qiyamu ila shalah ba'da intihai min al-iqamah. Nah ini, berdiri kepada sholat ba'da intihai al-qiyam. Wa qila ma'am qad qamatis shalah, baru berdiri. Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. Qad qamatis shalah, baru berdiri. Qad qamatis shalah. Oke, kalau bersalah ini berapa kali? Dua. Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Kedua. Kedua. Qad qamatis shalah berapa kali? Qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Pas qamatis shalah itu berdiri. Itu sunnah. Sunnahnya berdiri saat ini. Baik. Kemudian 11, tasbih sufuf. Itu meratakan saf rapi. Ini sunnah. Luruskan. Makanya imam tarasahu. Kemudian ada apa? Istausuhu. Tarasu. Luruskan. Tarasahu. Saling berarti istausuhu. Sekarang minta jadi indah tasbih sufu. Ada dua riwayat Rasulullah. Kalau istausuhu fakum, indah tasbih sufu min iqamati shalah. Riwayat yang lain istausuhu fakum fa indah tasbih saf, bukan sufu, saf min tamamis shalah. Min tamamis shalah. Kalau saf, kalau sufu min iqamatis shalah. Kemudian itu inna tasbiyatus sufu min tamam min iqamatis shalah. Itu keduanya begitu. Nah, kemudian ya, ini dengan lihat dulu ya. Itu sudah bagi seorang imam. Langsung dengar pasien Dewa bahwa ke-10, al-qiyam ila shalah ba'da intihai. Yang ke-12, saddul faraj wa tahri shalah bis saffil awwal. Saddul faraj yaitu untuk saddul khalal, saddul fadil. Yang kosong-kosong itu dirapatkan. Nah, itu merapatkan. Luruskan, merapatkan sholat. Kemudian apa? Mengisi sop-sop awal dulu. Kalau sop awalnya tidak terisi, dan belakangnya dikasihakan. Tidak dapat yang tahu ini dapat pahala jamaah, karena sopnya putus. Baik. Kemudian yang ke-13, an-nadhar ila mawdis sujud. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, tempat sujudnya ya dilihat. Jangan di depan. Nah, dari depan jamaah selalu di depan iya, baik. Agaknya ke bawah. Nah, itu tempat sujud. Ya. Bisa gitu kan? Ya, tulisan. Baru ini pilih nomor 1, amanah, terpercaya billahi ta'ala. Tulisan dan yang dilihatnya. Maka sunnahnya apa? An-nadhar ila mawdi'is sujud. Lihat ke tempat sujud. Itu sunnahnya. Wa itraqir ras, dan menundukkan kepala. Yaitu itu caranya sholat sunatnya berdiri ketika sholat.
Nah, sisa-sisanya dari yang sudah disebutkan semua yang ada itu. 13, yang ke-11 istis'ar dari apa tadi? Istis'ar man sayakun al-wukuf baina yadayhi, menghadirkan rasa bahwa dia ini berada di sisi Allah gitu, di hadapan Allah. Bagaimana kita di hadapan Allah? Allah Akbar. Seorang kalau benar-benar sungguh-sungguh merasa bahwa sholat dia berdialog dengan Allah Ta'ala, apakah mungkin seorang itu berpikir dengan hal yang lain? Ini siapa? Kita seru ini kepada siapa? Allahu Akbar. Pada siapa? Pada Allah. Apakah pantas ketika Allah? Ya, baik ngasul baru. Dengan Allah kau berdiri. Allahu Akbar. Bahaya kita baik. Maka sudah jadi sudah jadi. Paksa. Insya Allahu Akbar. Kira baik umbang astagfirullah. Berusaha hapus. Makanya makruh orang sholat dalam keadaan panas sekali. Jadi bawa sampai. Atau dalam keadaan makanya tidak ada cuma salat alaikum bisakinah wal waqar. Jangan dalam keadaan Allahu Akbar. Makanya itu makruh sholat lari. Kenapa? Takut masbuk. Udah masbuk aja. Betul, kalau sholat sambil ngos-ngosan, makruh itu. Ya, kalau sholat dalam keadaan tenang, lepas. Is'al, hadirkan bahwa ia merasa dia berada di hadapan penciptanya dan akan mempertanggungjawabkan sholatnya di yaumul qiyamah. Inna awwala man yuhasib yaumul qiyamah as-salah. As-salah. Yang paling pertama dihisab yaumul qiyamah itu adalah salat. Idza hasuna salatuhu. Kalau salatnya bagus, hasuna amaluh. Bagus semua amalnya. Wa idza fasada salat. Kalau salatnya rusak hitungan semuanya. Tidak memandang berapa banyak sedekahmu, tidak memandang berapa banyak kau bantu orang, lebih berapa banyak kau punya uang, mau banyak puasa, mau banyak zikir, mau banyak apalah, banyak tarekat, terserahlah itu. Tapi sholatnya hancur. Itu nanti belakangan kamu sholatnya dulu. Pertama itu sholat. Makanya intinya orang itu sholat. Dimanapun alimnya dia gitu. Dia itu bagaimana sih dengan sholatnya itu? Bagaimana dia dengan sholat sunnahnya? Banyak enggak? Perhatian enggak dia dengan sholat? Kalau setinggi apapun ilmunya gitu ya. Nah, bagaimanapun ya, kalau sholatnya itu sudah azan itu nanti pastikan anak sekalian ini sama lupa ya. Jangan percaya di orang soleh. Orang alim banyak, tapi alim yang soleh itu sungguh-sungguh jarang sekali. Orang alim banyak. Boleh dengar penjara. Ini jadi ustaz ilmu, lulusan luar negeri. Sampai lulusan relasi dia. Oleh Mekah, kita tahu lah, tahu. Dia berjalan bahaya di bumi. Tapi kasih depan korupsi, subhanallah. Pasaran ngerotok dia, baca kitab. Tapi begitu. Dia sholat. Makanya para ulama mengatakan man arada an ya'rifa sya'dal qaum falyanzur ila salat. Kalau siapa yang melihat bagaimana dia salatnya, bagaimana dia? Salatnya
terus gampangin sholat ya. Apalagi di situ banyak orang. Baik. Kemudian sholat. Yang kedua, an-yaqul Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadika shalihin. Kemudian dia mengatakan berdoa, Allahumma ini, ya Allah, datangkan kepada aku afdhala ma tu'ti, seperti bagaimana yang kau datangkan ibadika shalihin, dari ibadah hamba-hambamu yang saleh. Ayat dia baca Allahumma ini, Allah, dan diberikan. Kemudian yang ke-16, membaca surat An-Nas. Ini keutamaannya agar gak was-was, setan ini gak ribut gitu. Wa'udhu min hamazati syayatin, minta perlindungan dari setan. Suruh betul-betul Allahu Akbar gitu ya. Ini gak baca surat An-Nas, gak baca doa juga, gak tahu sunnah juga, masih setan. Allah tapi kok itu bengkak diri. Allahu Akbar. Kalau baca, tidak usah kitab ini, kitab ini. Kitab yang biasa saja, Sakinah. Allah Akbar itu dipersoalkan itu. Orang salah Allah Akbar, batal suatu. Allah. Pokoknya sekali lagi. Kok ini loh kenapa? Di dalam Syekh Sumer Al-Khaturabi menyebutkan dalam kitab Sahih Allahu Akbar harus fasih. Allahu Akbar batal. Allahu sakta. Allahu Akbar batal. Allahu Akbar batal. Ada itu. Allahu Akbar batal. Allahu Akbar makanya harus orang fasih itu. Ada ini masih ada. Wah, ngelain muat pun ini jadi lima. Dia nggak coba harus kerja doang. Nah ini kalau ayah tadi ya coba, gua coba kali. Ayah susah. Allah batal lu. Gaji hakikat tapi batal pak. Sholat sabaran tak kena lalu. Mudah melemot takbir dia jadi imam makmum bewah. Amin. Itu takbir. Kemudian التفرق بين القدمين بقدر شبه للذكر وغيره يضمه. Kalau untuk laki-laki
Merenggangkan kakinya itu dengan ukuran sejengkal sudahnya. Ini ukur naik dengan bawa dengan miliar menit. Ada ya boyak naik dengan sudah sejengkal. Untuk perempuan dilipat dengan ini semua minum apa balik repet bulan-bulan. Ini boyak naik dengar jangan kegekang sudah itu sejengkal Pak. Tidak sengengkan tuh tidak. Yang lalu jangan pasang nempel itu kan nempel sudah memang antara mata kaki dan mata kaki. Kalau dia paham bedanya gitu misalnya dia kan nggak tidak uang sejajaran naik mata kaki ketemu. Nah kalau mau saudara coba saja diserot haruan nanti disuruh itu coba ketokkan buat naik tadi ketokkan naik bukan pada naik makan naik Bengkok. Nah artinya itu sudah itu dulu kamu jauh ya kalau dulu betul begini sebenarnya begitu kalau pulau sejengkal gitu. Nah ini si ukur mereka ngomongkan itu bukan ini kelewatan ini sunahnya siapa gitu. Sunahnya siapa yang begini disuruh bilang sunah mengengkang ada karena dia ngomong dia bukan dia kelewatan dengan iya itu salah paham sunnah itu begitu saya jangka udah perempuan ini arah belum jadi arah dengar belum ini deh sama aku itu dulu dengan kamu dua sekalian kan ini jangan nyuruh baik. Kemudian siwak, ya siwak sebelum sholat. Nah siwak ini kalau kita lupa bawa, nggak boleh pakai ini nih, yang kasar kasar nih, pakai kasar. Boleh. Tapi dari walau ayakuna min arafil muladdat jilbab. Tapi disunahkan pakai siwak. Kayu Arab Wa'ibharbihi Bakir sunnah. Dan siwak itu berdasarkan bagaimana sunnah-sunnah yang sudah dijelaskan. Kita jelaskan ya? 19 Ad-dukhul ke sholat bin nasyad. Masuk dalam sholat dengan semangat. Gimana semangat? Gimana semangat bertemu dengan pencipta, kita meminta. Gimana orang sekarang kalau orang akan bertemu dengan orang yang akan memberi, tembak berdiri kejadian. Begitu coba sholat itu. Orang ini masuk betul. Coba begitu kita hidup pada Allah. Yang berdoa ni, yang berpikiran, ini yang suruhnya, yang berdoa. Penuh coba. Ini mereka ni, tengok. Semuanya pulang. Hari mana masuk jam sekret. Memburan pakai. Wal-faraj qalban min syawagir, melepas hati dari kesibukan yang lain. Dan nanti baris kembali sembahyang dulu. Atau baris semendak doang. Sembahyang semendak dulu. Semendak dulu sembahyang baru lalu. Yang lalu juk makalah. Wah kembang maghrib. Allah. Baris begitu. Tentu macam dengan sinyoko, nah
aneh. Jangan sampai Allahu Akbar Islam. Toli. Ya sih, mau. Apa salah boleh itu? Apa lagi? Lepas itu hal yang demikian ini. Nanti dulu. Ada jemaah cerita dia. Ini posisi mediga, bos. Di apa dia bos? Boleh pak. Tengah bang, izin sembahyang, bos. Ya bos sembahyang. Kalau ini dulu dapat masuk, lagi bos. Tidak sembahyang. Maka baju di rumah masih di rumah sembahyang, apa sembahyang jadi ini. Ini gara-gara pekerjaan, dia disentuh. Lebih baik pecat si bos daripada pecat si orang pahala. Jadi, sembahyang, insyaAllah. Alhamdulillah. Setiap langkah gara-gara ada yang pegawai yang selesai sholat, selesai mualah. Terus sadar Jumat kembali dan Jumat kembali. Mulia sebab wah, insyaAllah. Alhamdulillah. Pegawai yang selesai baik. Kalau kita tipu, kita berdari, berbeda. Jadi kita berjumat. Kita kau berjumat. Kan ini pegawai. Nafkah wajib. Pada wajib berjumat. Bantul kas Jumat salat mutawif. Kata Nabi benar anda bulan benar. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, sakit tende, ada yang mampu, mende, ada yang pegawai lain dalam. Langsung pakai tertulis di neraka. Pulang ni anak ni neraka tahu. Ini tulis semua. Buat tulis semua. Pakai tentang. Dan kewajiban. Saat menungguan tak darah kewajiban. Pusat keke. Jadi ngebak. Ini kewajiban. Baik. 20. At-talabu biniyah qabla takbir likai yusa'id lisan qalb bil istiqdar. Disunahkan untuk melafazkan, sunnah melafazkan. Ini aja dengan niat itu di sini. Kenapa melafazkan itu? Itu bid'ah. Niat. Ulama kita juga bilang niat itu di mulut itu enggak. Niat itu di sini. Tapi melafazkan itu sunnah. Sunnah hukumnya. Sunnah begitu. Sunnah hukumnya. Agar apa? Yusa idul qalb. Makanya ada caranya kan. Itu yang kita latihan. Sebagai kondisi berbeda. Allahu Akbar itu lintasan niat itu gampang jadinya kalau didapatkan. Kalau enggak, Allah ini itu Allah. Takbir Allahu Akbar. Itu dalam niat sunnah. Nah ini semua jemaah dari 20 ini tidak laku ketika bainal azan wal iqamah. Lalu seluruh sunnah ini dilaksanakan dan Allah Ta'ala menjadikan kabulnya doa kita. Disitulah paling mustajab di dalam waktu baru kita ini untuk berdoa kepada Allah. Bahkan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang
المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي قلوبنا يمينا إلى محبته ولازم على ولا عليه اللهم كما نورت عبادك الصالحين فنور قلوبنا بالإيمان وابلعنا بالإيمان وجميع عقيدتنا وزدنا بالاستقامة والتوفيق والهداية يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا كما هديت من عبادك الصالحين وقل كذلك الوليين وعلينا وأحبابنا 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 ومنادينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سر الباب ولا